Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Baskoro di channel Ngaso. Gimana kabar kalian guys di malam hari ini? Ini tumben syutingnya tuh abis maghrib karena kemarin nggak sempet guys. Kemarin tuh agak kurang fit badannya jadi nggak bisa ngelanjutin untuk syuting. Kali ini kita lanjutin obrolan di episode ke-10 yaitu Sabda yang berasal dari hati. Masih tentang ilmu sabdodadi guys. Jadi kita akan ngebahas ilmu sabdodadi ini dari berbagai sudut pandang. Dan ada variabel-variabel lain yang menghubungkan antara sabdodadi dengan hal-hal yang lainnya nanti ya. Ikutin aja terus setiap episodenya dari episode 1 sampai episode yang nanti bakal aku kasih tahu sampai berapa berhenti episodenya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe ke channel ini. Kalau misalnya kira-kira kalian suka sama channel ini, sama obrolan-obrolan yang ada di channel ini ya. Thank you guys. Oke lanjut ya. Kita mau ngebahas soal sabda yang berasal dari hati. Hati guys. Bukan sini ya. Kalau di sini nih liver. Ini agak bias definisi sebetulnya. Kalau misal kita menyebutkan hati, itu sebetulnya jantung gitu. Tapi kalau di Amerika atau menggunakan bahasa Inggris ya, heart itu jantung gitu, bukan hati. Kalau kita nyebut hati dalam bahasa Indonesia, itu sebetulnya jantung gitu. Tapi karena kebiasaan orang udah sering menyebutkan hati, ya udah deh, kita pakai kalimat hati aja lah ya. Biar gampang ngobrolnya. Hati atau jantung itu kan punya sifat itu merasa gitu, punya fungsi itu untuk merasakan hal-hal yang nggak kasat mata. Rasa itu ada di jantung, ada di hati. Jadi kalau misal kita mengucapkan sesuatu menggunakan latar belakang batin gitu, aku sebut batin aja lah ya, karena itu udah mencakup antara hati dan jantung. Aku sebut batin aja lah ya. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu atas dasar batin, itu bisa jadi efeknya gede. Atau sesuatu yang kita ucapkan itu bakal jadi sabda yang mengerikan. Mungkin teman-teman pernah tahu anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu ibunya mengucapkan dengan batin yang dalam, diucapkan dari batin yang paling dalam, yang paling halus, kemudian diucapkan dengan kata-kata. Rasa itu ada di dalam batinnya, kemudian diucapkanlah dengan kata-kata, dimana kita sering menyebut itu sebagai sumpah, dan itu manjur loh, itu manjur guys. Jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, karena apa yang disabdakan sama seorang ibu itu mandi, atau dia tuh nggak main-main gitu. Dia bener-bener kejadian. Baik itu buruk, baik itu baik. Tapi ya nggak semua ya, nggak sapu rata semuanya bakal terwujud. Nanti kalau misalnya ibu mengatakan sesuatu yang baik, kok anaknya tuh nggak baik-baik gitu ya. Tapi jarang sih yang namanya sabda itu sabda yang baik-baik, biasanya yang buruk-buruk. Biasanya sih yang buruk-buruk. Menyumpahin itu biasanya nyumpah yang buruk-buruk, nggak yang baik-baik. Maka dari itu, sumpahnya orang yang baik-baik itu jarang terwujud. Salah satunya ya memang jarang nyumpahin baik. Rata-rata nyumpahin buruk. Kadang-kadang ya, yang namanya kata-kata itu nggak cuman berseliweran di alam pikiran aja. Nggak cuman berseliweran di dalam pikiran, kemudian kita padatkan menggunakan kata-kata. Tapi kata-kata yang ada di pikiran kita itu sebetulnya dirangsang oleh rasa yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau misalnya batin kita tuh positif, tentu kita akan mengucapkan hal-hal yang positif-positif. Kalau misalnya batin kita negatif, kita akan mengucapkan hal-hal yang negatif-negatif dan perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi mulai sekarang ada baiknya kita merubah batin kita yang lagi negatif itu menjadi positif. Caranya gimana? Ayo kita bahas kapan-kapan.
lebih detail gimana caranya ngerubah perasaan yang lagi negatif itu menjadi positif. Secara singkat sebetulnya cara ngerubahnya hanya dengan mengucapkan di dalam batin, aku lagi denger iklan lewat nih yang mikirin atau ngerasain hal negatif gitu. Cukup kayak gitu aja. Nanti hal negatif di dalam batin itu dia bakal lewat aja sendiri gitu. Dia nggak boleh kita bantah, dia boleh kita respon, bahkan dia harus kita respon meskipun dia merasakan hal-hal yang negatif. Karena semakin kuat kita menekan dia untuk nggak ngedengerin dia tuh semakin berisik guys. Jadi kalau misalnya kita lagi gelisah, lagi negatif perasaannya, akui aja kalau misalnya kita tuh lagi negatif gitu perasaannya, jangan dibantah. Tapi pelan-pelan kita ucapkan, ya itu tadi hal yang negatif atau perasaan yang negatif itu hanya iklan aja yang lewat, itu program lama. Sekarang aku positif kok, aku baik-baik aja. Itu percaya nggak percaya, batin kita akan tenang dan pikiran kita akan tenang. Kalau misalnya kalian nggak bisa merubah batin kalian dengan apa yang aku tunjukin tadi, mungkin kurang latihan aja guys. Dan Sabdo Dadi itu, kita kembali ke Sabdo Dadi ya. Sabdo Dadi itu bukan ilmu yang asal ngucap guys, bukan ilmu yang asal ngomong. Asal ngomong tuh kayak mana? Asal ngomong itu ya seperti yang kita tahu sama-sama, asal bunyi, nggak ada maknanya. Sebetulnya asal ngomong itu suara yang keluar itu sama aja kayak nggak ada suara gitu. Jadi antara ngomong sama nggak ngomong tuh sama aja. Mending ya nggak usah ngomong. Karena kalau ngomong nggak ada gunanya buat apa juga. Orang bilang kan diam itu emas, tapi banyak diam darah tinggi, katanya kayak gitu. Diam itu emas, tapi ya bukan melulu harus diam. Itu bakal detail lagi nanti pembahasannya kalau soal itu ya. Tapi yang jelas ilmu Sabdo Dadi itu bukan ilmu yang asal ngomong. Kalimat-kalimat yang bisa diucapkan untuk menyabdakan sesuatu itu pasti kalimat-kalimat yang asing kita dengar. Anggap lagi nih ya, bukan ilmu Sabdo Dadi deh. Anggap mantra-mantra dari ilmu-ilmu kejawen lah misalnya. Biasanya kan pakai kalimat sun matek aji ajiku aji titik-titik gitu. Dan kalimat seterusnya itu kalimat yang menggunakan kata-kata yang asing kita dengar. Kenapa kok seperti itu? Ya seenggak-enggaknya biar kita bisa membedakan antara mantra dan obrolan talk show gitu. Kalau sabda itu kayak obrolan talk show, kayaknya dunia ini bakal kiamat deh gitu. Karena setiap obrolan yang diucapkan di talk show yang ada di TV itu muatannya negatif, hancur lah pokoknya. Kalau kita dengerin tuh bikin kesel gitu. Maka dari itu yang namanya kata-kata yang digunakan untuk penyabdaan sesuatu itu pasti bukan kata-kata yang umum digunakan. Bisa jadi kata itu memang udah ada, tapi memang jarang digunakan aja kayak gitu ya. Biasanya dulu kalau kita lagi ngerasa sepi misalnya ada masalah itu, dulu nggak ada kata yang bisa mewakilkan rasa itu. Baru-baru beberapa tahun ini baru ada, beberapa puluh tahun terakhir baru ada satu kata yang bisa mewakili itu semua, yaitu galau. Nah, kata itu ternyata udah ada gitu, udah ada di zaman dulu-dulu, cuman baru dipakai aja. Begitu juga mungkin sama Sabdo Dadi ya. Jadi katanya mungkin udah ada kata itu, cuman ya memang nggak dipakai aja. Jadi mungkin orang yang mempelajari ilmu-ilmu itu atau yang menciptakan ilmu-ilmu klinik itu, ilmu-ilmu yang out of the box itu, ilmu-ilmu sakti, itu mungkin dia jago kata kayaknya ya.
Kayaknya dia punya kamus kata-kata kayaknya. Berapa banyak buku yang dia punya gitu ya. Padahal kalau di dalam dunia sehari-hari aja, kita jarang tuh menyebutkan sun, matek aji-aji, terep-terep, awe-awe, kuru-kuru. Itu jarang banget kata-kata itu diucapkan gitu guys. Begitu juga ya sama kitab suci ya, misalnya. Sama Al-Quran lah. Itu bukan kata-kata yang sering diucapkan sehari-hari sama orang gitu. Bahkan orang yang dari lahir udah pakai bahasa Arab aja, dia masih nggak paham sama Al-Quran. Seperti itu, karena memang itu bukan kitab dengan bahasa Arab yang umum dipakai di Arab. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah, kalian bisa koreksi di bawah ya, guys. Dan ingat jangan marah-marah ya, karena kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Yang jelas kita sekarang udah tahu kalau misalnya ilmu sabdodadi itu kata-kata yang diucapkan pasti bukan kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalaupun ada, ya bisa jadi ada orang yang menggunakan sabda dengan kata yang biasa digunakan sehari-hari. Tapi kayaknya bakal lebih manjur kalau misalnya menggunakan kata-kata yang nggak biasa digunakan sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya kayak mantra-mantra yang tadi aku sebutin guys. Karena itu jarang banget diucapin di kehidupan kita sehari-hari. Terlepas dari apapun bahasa yang kita gunakan. Balik lagi kita ngebahas soal batin guys. Soal hati, soal jantung. Itu ada hubungannya sama vibrasi guys. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi ngerasa negatif ya, percaya nggak percaya, kita itu akan menarik sesuatu yang negatif juga. Kalau kita lagi kesel, kayaknya kita ngelihat segala sesuatu tuh bakal ngeselin gitu. Seringnya sih kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lagi ngerasa seneng, segala sesuatu tuh kayaknya seneng aja. Aku pernah inget dulu waktu naik motor, itu hujan kondisinya. Kebetulan lewat jalan yang banyak lubangnya. Di situ udah pakai mantel aku dan aku jalan pelan-pelan menghindari lubang-lubang yang ada genangan airnya tadi. Delalah ada mobil yang salipan. Berlawanan arah lah gitu, berlawanan arah sama aku guys. Dan mobil itu salah satu bannya masuk ke lubang dan muncrat guys, sampai masuk ke dalam helm. Herannya waktu itu aku nggak marah guys sama sekali, malah refleks itu malah ketawa gitu. Mungkin kalian pernah ngerasain hal yang hampir sama, kejadiannya bisa aja beda, tapi apa yang kalian rasain sama. Lagi ada sesuatu yang negatif tapi kalian ngerasanya seneng gitu, itu jadi candaan, jadi bahan tawa gitu, berarti kalian lagi seneng. Dan kadang-kadang itu bukan hadir tanpa, dan kadang-kadang perasaan seneng atau nggak seneng itu tanpa alasan guys, dia tiba-tiba aja ada gitu. Karena memang itu bisa kita munculkan. Gimana caranya? Setiap individu sih masing-masing caranya. Ada yang dengan nyebut nama Allah dia seneng, ada yang nyebut nama pacarnya dia seneng, ada yang nyebut nama istrinya dia seneng, ada yang nyebut nama anaknya dia seneng, ada yang nyebutin aku kaya gitu. Ada yang seneng dengan cara kayak gitu. Untuk setiap orang masing-masing caranya. Jadi setiap hari pastinya kita harus memanage hati atau batin kita supaya yang bakal keluar dari mulut kita berupa kata-kata itu adalah sesuatu yang positif. Dan percaya nggak percaya itu adalah sabda-sabda kecil yang kita ucapkan setiap hari yang akan membawa hidup kita itu menjadi semakin hari semakin lebih baik. Siapa yang nggak mau hidupnya semakin hari semakin baik? Kayaknya kita semuanya mau deh. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya.
Assalamualaikum.